Kenapa bisa terserek orang sebelah ke sebelah? Masalah hati. Ini sentral, terminal. Kalau terminalnya rancak, insya Allah aman sadonyo. Tapi kalau terminalnya tidak rancak, buruk sadolahnya. Sentral utama pembersihan, dibersihkan sentralku dengan zikir. Kulli syai'in sakala wa sakalatul qalbi dzikrullah. Setiap sesuatu adalah pembersih. Untuk membersihkan hati, zikir kepada Allah. Ada zikir syariat, ada zikir tarikat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat, ada zikir nyawa, ada zikir nafas, ada zikir rahasia, ada zikir syariat. La ilaha illallah. Zikir syariat, zikir syariat. Sampai kalimat la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Dalam zikir syariat kok ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada makrifat. Yang syariatnya la zikir, la kalimah syariat, jalan yang zahir, afal pada Allah, tubuh pada awak. Tubuhku Adam, diriku insan, tubuhku insan, diriku Muhammad, tubuhku Muhammad, diriku wujud Allah. Sama-sama insan Muhammad, sama-sama Muhammad insan, sama-sama insan rasio, sama-sama rasio wujud Allah. Cukup. Jelas? Jelas? Perlu kita bersihkan. Jadi bersihkan jauh mandi 3 kali sehari, habis sabun tombak 2 batang. Untuk apa dan barasi? Kulit mulus kayak batang pisang batu bak, tapi hati busuk. Betul? Biarlah wajah awak tetap gini kan ancak gitu loh. Tapi hati awak ancak sebenarnya nak. Ancak. Sesuai buah manggis. Ulih 3 di atas, isi 3 di dalam. Betul? Jangan buahku ini. Buahku ini mulus, kulitnya harum, baunya rasa bukan main, dikuak 1 kilo di dalam. Ibu, oh bu, Pak, kita mulai. Sudah siap? Apanya yang siap? Siap untuk mendengar sami'na wa ata'na. Jadi jangan ada nanti sami'na wa ngantuk-ngantukna. Aku dengar tapi sambil ngantuk-ngantuk. Setuju? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu ibu-ibu lambok mana di belakang? Iya, tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Salam pertama tadi mungkin agak kurang semangat. Sekarang kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi ahli sadaqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil huril mu'ajjalin wa ala alihi
wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang berhadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila akhir. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin, para undangan Allah, sidang jamaah pengajian peringatan Isra wal Mi'raj dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala, yang malam ini kita masya Allah berikan kelimpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah berikan kita kesehatan zahir, Allah beri pula kita kesehatan batin. Lalu dengan kesehatan zahir dan batin diiringi dengan kesempatan dan kemauan yang kemudian dari rumah kita, dari kediaman kita, dari tempat tinggal kita, jauh dekat perjalanan kita tempuh, kita tinggalkan urusan, kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan seluruh aktivitas kita, lalu kita hadir, kita datang dan berkumpul di Masjid Nurul Hidayah ini. Tujuan kita sama, harapan kita sama, keinginan kita sama. Bagaimana seluruh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan malam ini, apakah itu ibadah badaniyah, apakah itu ibadah qalbiyah, maupun ibadah maliyah, dengan harapan insya Allah mudah-mudahan benar-benar menjadi salah satu dari amal ibadah yang pada akhirnya seluruh kita, semua kita akan memperoleh jaminan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Karena itu kegiatan-kegiatan pengajian yang kita laksanakan ini merupakan kebutuhan kita, merupakan kebutuhan rohaniah kita. Karena di dalam tubuh kita yang zahir tersimpan tubuh kita yang batin. Hidup tubuh kita yang zahir karena hidupnya tubuh kita yang batin. Bergerak tubuh kita yang zahir karena bergeraknya tubuh kita yang batin. Berkehendak tubuh kita yang zahir disebabkan berkehendaknya tubuh kita yang batin. Sebab itulah kita tidak hanya sekadar mementingkan zahir, memberikan keperluan zahir, memberikan bermacam kebutuhan dan kemauan zahir dengan bermacam bentuk makanannya, bermacam bentuk vitaminnya, bermacam bentuk kebutuhannya. Lalu kemudian kita kadang-kala lengah, lupa, kadang lalai dengan bermacam bentuk kebutuhan-kebutuhan batin. Kalau zahir kita saja yang sehat, lalu batin kita bermasalah, boleh jadi batin kita kemudian lemah,
boleh jadi kemudian kalau sudah lemah, boleh jadi kemudian sakit. Lalu kalau sudah sakit, pada akhirnya batin kita mati. Lalu kalau sudah mati, lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati ada, tapi hati tak mengerti. Akibatnya apa yang terjadi? Di mana kita sibuk dengan urusan zahir, sibuk dengan keperluan zahir, sibuk dengan kebutuhan zahir, lalu batin kita lengahkan. Tidak kita isi dengan makanannya, tidak kita isi dengan kebutuhan-kebutuhannya. Maka ketika zahir dihadapkan dengan bermacam perkembangan zaman, dihadapkan dengan bermacam bentuk budaya, dihadapkan dengan bermacam bentuk teknologi, bermacam bentuk perkembangan zaman, pada akhirnya kita akan mudah terpedaya, akan mudah terbawa arus oleh bermacam bentuk modernisasi. Maka oleh karena itu, pada malam ini kita hadir di sini, kita datang kemari, kita duduk di masjid kita ini, tujuan kita sama, keinginan kita sama, harapan kita sama. Bagaimana seluruh kegiatan-kegiatan kita malam ini benar-benar menjadi salah satu dari amal ibadah yang pada akhirnya seluruh kita, semua kita akan memperoleh jaminan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, seluruh kita yang berhadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dan juga Tuanku Daniel pada malam ini hadir di sini. Ambo alun pernah berceramah di masjid kita ini. Tapi kalau untuk sekedar numpang salat, sekedar lewat, itu mungkin sudah sering. Karena seringnya kita melakukan dakwah di pesisir selatan, dan juga Bengkulu, dan juga Pinari, dan juga seluruhnya. Sehingga kita sering lewat di sini. Kadang kita salat subuh di sini, kadang kita juga salat zuhur di sini, juga kadang salat asar dan maghrib. Dan malam ini, alhamdulillah, atas undangan Ustadz Aidil Fikri, lalu kemudian beliau telepon Tuanku Daniel, beliau minta agar saya pada malam ini bisa hadir memberikan pengajian di Masjid Nurul Hidayah ini. Saya hadir kemari. Kita datang ke tempat ini tidak merasa sebagai tamu, tapi merasa sebagai keluarga yang berbicara di tengah keluarganya sendiri. Setuju? Bu? Oh bu, bahasa bu campur-campur linda ada. Mohon maaf kalau masuk di dalamnya bahasa Indonesia Pak ya. Mohon maaf. Kali tidak Bu ya. Saya hadir kemari, kita datang ke tempat ini, pertama tidak merasa sebagai tamu, tapi merasa sebagai keluarga yang duduk dan berbicara di tengah keluarganya sendiri. Kenapa? Umat Islam telah diikat oleh akidah yang sama. Tidak peduli warna kulitnya, dari mana asal muasalnya, apapun bahasanya, kalau akidahnya sama, dia adalah saudara kita. Betul? Kenapa? Karena ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Ikatan akidah lebih utama, lebih hebat, dan lebih mulia. Kenapa? Banyak orang yang kadang cuma sekedar ikatan darah, tapi sering terjadi perpecahan lantaran kehidupan dunia, lantaran harta dan kekayaan. Bara banyak kita punya dosa anak dan famili. Kadang-kadang tak bakal sapuan lah setahun setengah dek kena memperabuian sepetak sawah. Bara banyak awak kakak beradik,
Lah 7 tahun setengah ndak bakal sapuan. Kenapa? Sebab dia ndak dapat sepetak tanah. Rela ndak bakal sapuan sampai mati lantaran harta. Padahal harta yang kita parabuyan, harta yang kita pacakan, harta yang kita patankan, bahwa sesungguhnya harta itu ketika kita menghadap Allah maka harta akan kita tinggalkan. Betul? Tidak ada yang akan masuk ke alam barzakh beserta jiwa. Baapun kayunya awak, baapun hebatnya awak, baapun gagahnya awak, baapun rancaknya awak, walaupun cantiknya awak kayak bidadari turun dari WC, maka ketika kita mati, satu pun tak akan menyertai tempat dengan kita. Teman yang konon katanya sayang, tinggal. Suami yang konon katanya ganteng, setia, hidup semati, janji di buah tonggak lampu, tinggal. Betul? Galang kalung cincin yang kita banggakan, tinggal. Apa yang menjadi sahabat? Kata orang bungus, the best friend, teman yang terbaik. Yang satu awak, yang ikut awak, yang menemani awak, yang menolong awak, yang membantu awak, melainkan 3 perkara. Pertama, ibadah badaniyah. Kedua, ibadah qalbiyah. Ketiga, ibadah maliyah. Itulah sahabat kita, itulah teman kita, itulah saudara kita yang tahu susah senang kita, yang mengantarkan kita bertemu dengan Allah, yang menjadi penolong di siratal mustaqim, yang mengantarkan kita untuk masuk dalam surga. Hal itu Allah gambarkan dalam Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah. Barang siapa mereka ingin bertemu dengan Allah, mereka harus punya amal yang saleh. Itulah yang insyaallah mudah-mudahan malam ini dengan kehadiran kami di sini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti, kok malam kita bisa pekalangkan, kok siang bisa kita potongkean, yang kemudian hidupnya kita dalam beramal dan matinya kita dalam beriman, dan insyaallah sadonan berhadir pada malam ini mudah-mudahan masuk surga. Amin. Kalau ibu-ibu masuk surga kan, baiklah. Bu, balambok-lambok bu ya. Pertama badan ambo sabana latih bu. Baru siap zuhur tadi kami sampai dari Jambi. Kemudian istirahat 2 jam, langsung kemari. Dibatalkan tak mungkin, selesai dari Siko besok di Solo Pulau Lei, dan tidak akan jadwal sampai tanggal 27 tiap malam. InsyaAllah istirahat 2 hari, masuk Ramadan. Jadi pertama mohon saya kepada kita yang bersama untuk doa agar kami dalam melakukan safari dakwah baik dalam Sumatera Barat, baik Kepulauan Riau maupun Kepulauan Jambi, Provinsi Jambi, mudah-mudahan seluruh yang kami lakukan dinilai amal ibadah kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, karena itu saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada para panitia yang tadi telah disampaikan bahwa saya bukan orang Sumatera Barat. Betul, saya ibu orang Kalimantan Banjarmasin, Kalimantan Selatan alias Kalsel.
dan ayah orang Provinsi Aceh, tepatnya Tapak Tuan Aceh Selatan. Dan kita masih berketurunan ke-8 dari Syekh Rishad Al-Banjari. Saya berpendidikan awal di Provinsi Aceh. Setelah tamat ibtidaiyah di Aceh, lalu kemudian melanjutkan pendidikan pondok pesantren, tepatnya di pondok pesantren Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan. Pondok pesantren Syekh Abdullah Wali atau Minantu Syekh Muhammad Jamil Jawa Padang Panjang. Yang guru saya pertama Buya Mawardi Wali, dan yang kedua Buya Amran Wali, yang sekarang dinobatkan sebagai Mufti Kerajaan Aceh. Mungkin tidak asing lagi dengan Buya Amran Wali. Kemudian selesai dari situ, saya melanjutkan pondok pesantren ke Mustafawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan. Kemudian dari Tapanuli lanjut lagi ke Gontor. Tapi di Gontor saya tidak lama. Kenapa? Santrinya banyak konglomerat, santrinya banyak orang-orang kaya, santrinya banyak orang-orang hebat, sementara saya santri konglomerat. Lalu saya keluar dan merantau saya ke Jakarta, sebatang kara, tanpa keluarga, tanpa famili, tanpa dosana. Saya tinggal di Pasar Senin Tanah Tinggi Jakarta. Kadang-kadang tidur di bawah kolong jembatan Pasar Senin. Sehari-hari jual koran, nyemir sepatu sambil jual rokok asungan. 3 bulan di Jakarta, saya bertemu dengan seorang pejabat yang masih aktif dalam kabinet Soeharto. Dan saya diserahkan kepada Kiai Kondang Jutaan Umat, almarhum Dr. K. Haji Zainuddin MZ. Maka dari beliaulah, lalu kemudian saya diserahkan kepada teman dan sahabat beliau sendiri, Profesor Dr. Insinyur Haji Fuad Yahya MBA, pimpinan pondok pesantren K. Haji Zainal Mustafa Tasikmalaya, Desa Cimorah, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Bandung. Dan kemudian selesai dari situ, saya diminta oleh pemerintah untuk mengikuti studi di Universitas Islam Jakarta Salemba. 5 semester di Salemba, saya dipersilahkan untuk mengikuti studi di Universitas Al-Azhar Mesir. Dan pada tahun 2000 selesai, 2001 kita masuk Sumatera Barat dan langsung diambil oleh Bupati Padang Pariaman atas permintaan Gubernur Sumatera Barat, yang kemudian oleh Bapak MK Muslim Kasim Aka Datuk Sinarobasa mengamanahkan kepada saya agar saya tidak boleh keluar dari Kabupaten Padang Pariaman, sehingga sampai saat ini saya masih berada di perbatasan antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di Nagari Kayu Tanam, di Nagari Gugu, Kecamatan Kayu Tanam, yaitu Kanang Ampe, Dakek, Simpang, Malibuane. Itulah sedikit perkenalan saya kepada kita bersama. Kok salah dalam bahasa yang mau sampaikan nanti, mungkin bahasa mau campur-campur, saya mohon maaf kepada kita bersama. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat diiringi salam, sama-sama kita hadiahkan pahalanya kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya nabi dari seluruh para nabi. Beliau satu-satunya rasul dari seluruh para rasul. Beliaulah nabi dan rasul yang sanggup menyatakan sikap, yang berani memproklamirkan diri, yang mampu berkata dengan satu ucapan dan ungkapan, wa ana khatamun nabiyina, akulah nabi penutup,
akulah nabi terakhir dan akulah nabi penghabisan. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ungkapan itu telah menjadi kesepakatan umat, bahkan diakui oleh 4 mazhab besar, bahkan tertulis di dalam kitab Tauhid Husnul Hamidiyah karangan Syekh Husain bin Muhammad At-Trabalisi pada halaman 116 dinukilkan. Wan akada ijma'ul ummati aydan adnahu qatimul anbiya wal mursalin la nabiyya ba'dahu fasyar'uhu la yunsabiqu ila akhiriz zaman. Telah terjadi kesepakatan umat bahwa sesungguhnya nabi kita Muhammad, sesungguhnya rasul kita Muhammad yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang beribu Aminah dan yang berbapa Abdullah, yang diisra wal mi'rajkan pada tanggal 27 Rajab, patang akad malam Senayan, di saat usia beliau 51 tahun 8 bulan 13 hari, atau setahun sebelum hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah, dalam masa kenabian 10 atau 11 masa kenabian Nabi, tepatnya pada tahun 621 Masehi. Beliau Muhammad, nabi penutup dari seluruh para nabi dan rasul penghabisan dari seluruh para rasul. La nabiyya ba'dahu, sehingga tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun kita, kamapun awak pai, basobojo siapapun di antara awak, walaupun nanti bentuknya meyakinkan, boleh jadi sorbannya besar, jubahnya panjang nyeser sampai ke tanah, lalu jenggotnya pun panjang sampai ke pusing. Boleh jadi Al-Quran yang 30 juz ini dia hafal di luar kepala, bukan dalam kepala apa, tapi di luar kepala. Atau setiap berbicara bitakallamil lughatil arabiyyah, dia akan berbicara dengan kalimat Arabiyah. Dia mengaku sebagai nabi, berkata sebagai rasul, maka seluruh kita, semua kita wajib untuk tidak percaya. Sekali lagi, wajib untuk tidak percaya. Kenapa? Karena Muhammad nabi terakhir, Muhammad rasul penghabisan, beliaulah nabi penutup. La nabiyya ba'dahu, tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyar'uhu la yunsabiqu ila akhiriz zaman, syariatnya, tuntunannya, ajarannya, agamanya, Islam yang malam ini kita yakini sebagai agama kita, tidak boleh kita nasib-nasibkan, tidak boleh kita tukar-tukar, tidak boleh kita ganti sampai akhir zaman nanti. Bagaimanapun hidup awak, bagaimanapun susahnya awak, Allah Tuhan kita, Muhammad nabi kita, Al-Quran kitab suci kita, alhamdulillah. Tidak boleh kita tukar-tukar keyakinan. Tanamkan keikhlasan dalam keimanan, tanamkan keridhaan dalam Islam. Bagaimanapun hidup awak, alhamdulillah. Piti seketek cukup, rumah ketek cukup, gaji ketek cukup, laki cie cukup, laki ngene baru kalah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hidupkan sementara, hidupkan tidak lama, hidupkan relatif. Betul? Tidak ada orang yang bakal hidup. Kehidupan itulah digambarkan dalam perjalanan Isra.
dari mulai rumah Umiani sampai Masjid Baitul Muqaddis yang dinamakan perjalanan Isra, yang jaraknya cuma 1239 km. Digambarkan hidup dunia dalam perjalanan Isra yang merupakan perjalanan singkat. Perjalanan singkat yang merupakan perjalanan yang relatif. Kok kayu sawanta. Betul? Ranca sawanta. Ibu-ibu dan ibu ambo dulu waktu umur 20, 25, 30 rancak sadanya ndak. Kini cari bantu masyarakat bantu. Indah awak saja kami laki-laki tak katujo. Dulu sebelum kami begini, alhamdulillah gagah kami. Setelah kami begini, cari bantu kami. Tidak salah saya bantu dah. Artinya apa? Relatif. Kalau perjalanan Isra jaraknya cuma sekitar 1239 kilo, artinya perjalanan singkat. Perjalanan singkat, kalau boleh kita contohan dari mulai Siko sampai ke Provinsi Aceh, balik sampai ke Medan, itu baru 1239 kilo. Perjalanannya 2 hari 2 malam. Dalam perjalanan yang singkat, maka kita harus waspada, harus hati-hati, harus tahu diri, harus mengerti, harus memahami untuk awai dui, mengawai dui, kama kemudian setelah hidui. Betul? Karena awak akan tinggal di bumi kau sampai kiamat. Hidup sementara. وَانْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Kita perhatikan diri kita, kita renungi diri kita, kita introspeksi diri kita, apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat. Perjalanan hidup singkat, maka hati-hati. Kok ada kini kaki, hati-hati jo kaki. Kok ada kini tangan awak, hati-hatilah jo tangan awak. Kok ada uncung awak kini, hati-hatilah jo uncung awak. Jangan suka mengecek sembarang. Kok kadang-kadang le mengaku beriman jo Allah, beriman jo Nabi, ditanya siapa Tuhanmu Allah, siapa Nabimu Muhammad, tapi uncung awak lebih banyak mota orang salah ketimbang bersalawat kepada Rasulullah. Lebih banyak menyebut laki orang ketimbang menyebut Allah. Dek karena semuanya menyebut orang, anak orang, menantu orang, bini orang, laki orang, dan itu kan disebut le sampai tersebut laki awak, laki den, laki den, laki den. Oi. 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 Apa ya oi? Kau belum mulai pemanasan baru kok. Pemanasan baru. Jadi insyaallah nanti akan kita bahas sedikit dari riwayat peristiwa. Saya tidak menceritakan masalah Isra dari A sampai Z, tapi mauizah dan pelajaran yang terkandung dalam peristiwa itu saja yang akan kita sampaikan malam ini. Sehingga kaji awak itu nanti malam bisa di Pekalang, siang bisa di Patungkian. Ada nampak perubahan-perubahan setelah pengajian. Kemudian penghormatan saya tentunya sama-sama kita hormati. Mohon maaf kalau salah, saya kata tidak tahu. Kemudian sama-sama kita hormati Kepala Pengadilan, ya, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri yang hadir pada malam ini, yang mau nak perlu tahu dah. Begitu juga kita mau kita hormati juga Bapak Camat yang mewakili, Pak Kua yang mewakili nak? Pak Kua, Pak Babinsa, dan juga Pak Lurah, alhamdulillah. Kemudian seluruh lembaga yang terkait dalam masyarakat seperti LVM dan juga pengurus masjid, alhamdulillah. Para ibu-ibu budak kandung, angku-angku nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, remaja, remaji, para orang semando,
seluruh santriwan atau santriwati yang tadi luar biasa dengan hadrahnya yang sangat semangat. Ini merupakan aset kita bersama. Kita bangga ketika kita punya anak yang pintar dalam agama sesuai dengan harapan sebagaimana Ibrahim berdoa kepada Allah lewat dan juga istrinya. Pengamalan doa apa kata Ibrahim dan juga Siti Hajar, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Sehingga dengan harapan menjadi anak yang soleh, itulah harapan kita. Bangga kita punya anak seperti ini. Yang kalau ada anak yang tak kok enggak bawa tiap tahun beranak tiap tahun beranak tiap tahun. Bila perlu 5 bulan cek, 5 bulan cek. Bila perlu. Oi. Ya tak kok anak yang ke mana? Anda bagus. Bila perlu bongkar mesin, naik mesin baru, keluar balik. Aku hendak beranak tiap tahun, tapi perangai cilaka. Anak pertama maling ayam, anak kedua maling kambing, anak ketiga menciguk orang mandi sanjo. Oi, kita doakan anak-anak kita, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak tidak saja berguna kepada keluarga, tapi berguna kepada bangsa negara terutama agama. Amin ya rabbal alamin. Bangga saya lihat, karena kalau saya lihat bagaimana anak-anak sekarang belajar, teringat ketika saya juga belajar. Saya ketika masih mondok di pondok pesantren Darussalam, di Darussalam sistem pondok kecil-kecil. Tidur sendiri, makan sendiri, nyuci baju sendiri. Sesuai aja lagu. Cuci baju sendiri, makanku sendiri. Kan begitu. Kami begitu, seorang, sado seorang. Orang tak tahu bagaimana hidup awak. Orang tak tahu bagaimana susah awak. Kok bebareh awak, kok berbiti awak, kok susah, kok senang, orang tak tahu. Sehingga ambo dalam 1 bulan sikuikan Nabi. Sikuikan 1 bulan. Babalikan capanan kering segadang telapak kaki. Lalu bergantung di atas. Masak nasi di bawah, kemudian lah masak nasi selesai langsung letak kuali lo, cincang bawang, cincang lado, taruh garam, taruh sasa, taruh sadoyo, taruh air lengkap sudah mendidih, aba deret antikan capan kering ke bawah, abaran angka cepak lepak dalam air tu. Allah kira agak 10 menit, lah bau nai itu bau ikan capa, aba tarik balik kate. Orang makan ikan capa, awak makan ikan capa lo. Cuma ikan capa orang, ikan capa nan lembut, awak ikan capa nan kareh. Ikan capa je namo. Sabulan sikui. Orang sabulan habis 30 ekor, ambo habis sekor. Sampai memutih, lakuh daging ikan capa dek berendam panjang tarajua. Bayangin, ada yang tak makan pagi berpacaran jo kitab. Sehingga dalam 2 tahun kitab Al-Kawakibud Duriyah itu apa? Anak-anak kini kitab Al-Kawakibud Duriyah ndak apa tu doh. Ndak apa, boleh taruhan. Boleh taruhan, ndak apa. Kenapa bisa apa? Karena sibuk pacaran jo kita. Kapai keluar piti ndak ada mengah. Kapai tagak di pantai orang berkawalan Jawa ndak jadi. Yang terjadi, kama-kama bawa kitab. Kama-kama bawa kitab. Sehingga time is money, not time for love. Beda jo anak kini, kalau ndak pacaran sekolah ndak langsung. Awak ndak semangat rasanya kalau ndak doi sinan.
Karena itu anak-anak kini cari yang kurang. Kok piti tinggal minta korang gaek, kok sepatu tinggal mesan, kok HP lah dibeli. Cuma alhamdulillah kini peraturan sebelum selesai 6 tahun tak boleh anak santri pakai HP, itu luar biasa. Karena HP itu sangat berbahaya, Bu, sangat berbahaya. Kadang-kadang lah, Pak Ustaz, anak mau saulah bah, nyo nak pernah makan, tak pernah melalala di rumah saja, dalam kamar saja nyo, tak keluar menganya di kamar Bu, main HP, itu dalang namanya itu. Sebab itulah kita doakan anak-anak kita yang dari pondok pesantren, apa namanya pondok kita ini? Nur Yakin. Ini cabang daripada Nur Yakin ringan-ringan ya. Saya dengan Buya kenal, kawan. Jadi mudah-mudahan seluruh santriwan dan santriwati yang ada di pondok kita ini diberkahi oleh Allah, dan anak-anak santrinya anak-anak yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk pimpinan pondok, buya-buyanya Allah berikan kesehatan lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, seperti yang sama kita maklum, ada satu kesamaan pandangan dari kita bangsa Indonesia tentang agama, yaitu agama merupakan hal yang mutlak, penting dalam kehidupan ini, baik dia dasar negara Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat 2. Seharusnya menjadikan merupakan tempat yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya agama di negara yang kita cintai ini. Namun dalam kenyataannya itu tidak semua orang mengatakan agama itu penting. Tidak semua orang mengatakan agama itu perlu. Tidak satu awak menganggap agama itu butuh. Lalu mereka mau mengikuti aturan-aturan agama. Lebih celaka lagi kalau agama cuma sekedar dijadikan lipstik, pemanis bibir, penghias hidup. Agama cuma sekedar seminar, kongres dan muktamar, atau tulisan besar-besaran yang tidak akan pernah terwujud di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bara banyak awak masyarakat yang mulutnya berkata beriman je Allah, beriman je Rasul, tapi salatnya belang-belang, Bu. Zuhur kena, asar terbang, asar kelengkap, maghrib hilang, maghrib kepengen, isya dalam mimpi. Adolo kadang sembahyangnya mingguan, Jumat, cie, aku yang laki-laki punya ulang. Hah? Anda di situ ada kok yang sebelah saja kok. Kok yang sebelah kok? Hah? Oi. Ya, kok sebelah saja. Alhamdulillah. Yang Abu yakin yang hadir malam kini kok elok sadonya ndak? Boneh sadonya ndak? Kok pun ada nampo paling cek dua pak ndak? Ya, paling cek dua, kalau ndak ibu-ibu nampo cek dua, kami laki-laki boneh. Kalau ndak kami yang laki-laki boneh, awak ibu-ibu nampo. Oi. Jadi baanyo ampo kami ko. Dia nak baai ibu dapat laki ampo. Bu, ibu, kalau laki awak ampo itu masalah bisa jangka panjang, Bu. Tapi kalau padusi dan ampo itu jangka pendek. Masalahnya kalau laki-laki dan ampo lahi anak ampo. Beko ala lahi anak, leka mungkin dapat menantu boneh kata Ustaz Maulana. Ndak, sebab anak ampo dapat menantu lahir cucu ampo. Tapi kalau ibu nan ampo jangka pendek kami bisa mencari nan boneh. Salatullah ala taha salatullah
ala yasin tawassalna wa bil hadi wa kulli bi ahlil bad. Sangang tak? Lasu tak? Bakada tak lidah dia membaca tu? Panik tak gigi? Tapi kenapa awak malih? Padahal kesempatan membaca mudah. Bisa dengan membaca selawat qasidah burdah yang sebagaimana dibaca oleh anak-anak kita tadi. Boleh kita baca selawat Nabi yang biasa. Boleh kita membaca bermacam bentuk sebagai bentuk cintanya kepada Rasul. Karena kata Nabi, barang siapa yang mau bersalawat kepada Rasul 500 kali kulla yaumin, dalam setiap hari 500 kali, maka orang yang berselawat 500 kali per hari kepada Nabi, lam yaftakir abadan, niscaya mereka tidak Allah berikan hidup susah. Alhamdulillah. Tapi ini yang terjadi. Bapiti susah, ndak bapiti lebih susah. Ada rumah susah, nak ada rumah lebih susah. Di rumah laki susah, ndak pulang-pulang laki lebih susah. Kurang lo zikir, ndak lo ibadah, ndak lo selawat. Yang terjadi pakana awak bisa sama-sama. Kalaulah pakana sama-sama, itu yakin beko bisa masuk sama, keluar sama. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berselawat. Sambil duduk, sambil menyasakan boleh. Salatullah, salamullah. Bisa. Sambil mayun anak boleh je. Sambil mayun anak. Salatullah, salamullah. Bagus. Anak tak kalau betul. Kadang-kadang disuruh laki mayun anak, ledayun lelaki itu pertama lencak lagunya. Kata apanya? Sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala al-habibi, Nabi Muhammad afdali rusul. Pertama dia tengah anak tu santing apa dia berlagu. Kecil anak tu dicalik bini jauh nyobah lagu. Kata laki itu, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah sedikit rezeki biar bisa naik haji, sisanya untuk tambah bini. Bu, ibu, kalau tak katu lagu dawak ke kalau bangi atau senang? Bangi atau senang? Bangi. Awak tumbuk lagi itu ndak kan? Biasanya kalau lagu perang lagu besok, baleh je lagu lo. Giliran bininya berlagu di baleh. Udahnya ndak tahu. Senangnya minum kopi, sedang lama minum kopi, bininya mayun anak. Kata bininya, salatullah, salamullah ala ta'a rasulillah. Pertama rancak, dah selesai sadanya, laki tenang saja. Sudah tu nyobah lagu, ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah laki kami biar indah inyoba bini, sakitnya ku di sini. Oi, kalau tak katu lagu laki bini lalu nak anak tu, anak tu pikiran dalang siak ini mak dia tu hiak dia.
Anak ketek tahu mak jo ayahnya sakit. Daripada takatu banyak berselawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekali lagi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ya Maulana ya Habibi, nantikan kami kemudian hari. Kalaulah tidak engkau menanti, berikan kami syafaat Nabi. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Dah cukup, kapan-kapan aku suruh balik. Nah, yang pasti Rasulullah Nabi kita, Rasul kita yang sanggup membantu memberikan syafaat pertolongan kepada awak. Di mana akhirat terjadi wala adlun wala syafaatun, tidak ada bantuan dan tidak ada tebusan bagi siapapun. Tidak ada yang saling menolong. Udahlah kata udah, wahumah lah kata wahumah, minantu lah kata minantu. Betul? Nafsi nah boleh urusan masing-masing. Pada masa itu orang sibuk dengan urusannya sehingga tidak bisa saling pandang memandang. Padahal manusia pada hari itu dalam keadaan tidak punya baju dan tidak punya pakaian sedikit pun, tapi mereka tak bisa pandang memandang lantaran sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Lalu pada hari itulah seluruh umat mencari nabinya. Umat Nabi Adam mencari Nabi Adam, umat Ibrahim mencari Ibrahim, umat Musa mencari Musa, dan seluruh para umat mencari nabinya untuk mendapatkan bantuan. Tapi tak satu pun nabi mampu memberikan pertolongan kepada umat. Luar biasa ibu jawab. Ketika para nabi tak sanggup menolong umat, Nabi awak tampil di tengah-tengah umat lalu memanggil ummati, ummati, ummati. Alhamdulillah. Maka bangga awak malam kini berselawat kepada Nabi. Muncul awak kondaknya lebih banyak berselawat. Tapi yang terjadi kini lebih banyak menyebut orang sawalah, mau tahu orang sawalah, mau pindah orang sawalah, sampai lepas cakap laki sawalah, lepas cari orang sawalah, dia ulah-ulah muncul wah, oi, disebut ada kau sawalah sana. Padahal dalam perjalanan Isra digambarkan dari rumah Umyani sampai Masjid Baitul Muqaddis. Perjalanan yang singkat, perjalanan yang pendek, perjalanan yang relatif, tapi di dalamnya banyak godaan. Artinya tidak ada yang mulus. Sampai sebelum Nabi berjalan, sebelum Nabi diberangkatkan, sebelum Nabi berhenti 5 kali berhenti, terlebih dahulu Nabi pembersihan jiwa, pembersihan hati. Kenapa Nabi dibersihkan? Apakah Nabi kotor hatinya? Enggak. Nabi maksum.
Barasih, tidak ada hal-hal yang buruk. Tapi kenapa Nabi dibedah? Yang tibar untuk umat. Kenapa? Karena umat banyak penyakit penyakit dengki, penyakit hasad, penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kok ada di sebelah rumahnya kayu, tak lama leloknya di sebelah. Ada orang sebelah ancak daripadanya, hebohnya seorang di sebelah. Yang ancak orang sebelah dan hebohnya seorang di sebelah. Bapiti orang sebelah, darah tingginya naik di sebelah. Bangun rumah orang sebelah, nyo yang tak lama lelok seorang di sebelah. Yang butang orang sebelah, bangun rumah orang sebelah, mesti ke orang sebelah tu yang tak lama lelok, anyo yang tak lama lelok. Di sebelah beli kulkas, anyo yang menggeretek kedinginan seorang di sebelah. Yang punya kulkas tak bah, anyo yang tak punya menggeretek. Kenapa menggeretek? Ditanya oleh udah bah, apa menggeretek mah? Koslek dah. Koslek dah. Jo aku koslek jo kulkas sebelah ada. Kenapa bisa koslek orang sebelah ke sebelah? Masalah hati. Ini sentral. Terminal. Kalau terminalnya rancak, insya Allah aman sadonyo. Tapi kalau terminalnya tidak rancak, buruk sadoalahnya. Sentral utama pembersihan, dibersihkan sentralku dengan zikir. Kulli syai'in sakala wa sakalatul qalbi dzikrullah. Setiap sesuatu adalah pembersih untuk membersihkan hati, zikir kepada Allah. Ada zikir syariat, ada zikir tarikat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat, ada zikir nyawa, ada zikir nafas, ada zikir rahasia. Zikir syariat, la ilaha illallah. Zikir syariat, zikir syariat. Ampe kalimat la ilaha illa Allahu, la ilaha illa Allahu. Dalam zikir syariat kok ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada makrifat. Yang syariatnya la zikir, la kalimah syariat, jalan yang zahir, af'al pada Allah, tubuh pada awak. Tubuhku Adam, diriku insan, tubuhku insan, diriku Muhammad, tubuhku Muhammad, diriku wujud Allah. Sabana-bana insan Muhammad, sabana-bana Muhammad insan, sabana-bana insan rahasio, sabana-bana rahasio wujud Allah. Cukup. Jelas? Jelas? Perlu kita bersihkan. Jadi bersihkan jauh mandi 3 kali sehari, habis sabun tombak 2 batang. Untuk apa dan barasi, kulit mulus kayak batang pisang baku bak, tapi hati busuk. Betul? Biarlah wajah awak tekak-tekak ini kan ancak gitu loh. Tapi hati awak ancak sebenarnya nak. Ancak. Sesuai buah manggis. Ulih 3 di atas, isi 3 di dalam. Betul? Jantakah buahku ini? Buahku ini mulus, kulitnya harum, baunya rasa bukan main, dikubah 1 kilo ulih di dalam. Tabali kucing dalam kah? Itu nanti jadi gini, bentuknya kayak bidadari turun dari WC. Pinggang bentuk gitar Spanyol. Panggil cila. Laki orang laki. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi, hasbi Rabbi ma fi qalbi An-Nur Muhammad la ilaha illallah, laisa laha min dunillah kashifa, la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu, sucikan hati dengan zikir. Kalau hati barasi aman, Bu, tidak usah tinggal di padang. Banyak masalah, dibungui jadi ya. Tapi kalau hati musuh, hati bermasalah, tidak usah dibungui. Diimbau masalah tuh. Dirimbau tinggal bermasalah tuh. Nampak duyan orang berbuah, duyannya tidak berbuah. Tabang duyan orang tuh. Dirimbau. Apalagi kalau sempat di kampung. Kalau hati bermasalah tidak aman. Kalau tidak aman, panganan tidak selesai. Kalau tidak selesai, jiwa tidak tenang. Kalau jiwa tidak tenang, makan pun tidak bertambuh. Kalau makan tidak bertambuh, tentu perut lapar. Kalau lapar, lalu tidak berkaruh. Kalau lalu tidak berkaruh, tak ciri tidaklah. Betul kan? Tapi coba pangana tanang jiwa tentram hati damai insyaallah makan jo sambala do batambuh parui kenyang lalu bakaruh usai lalu tak cirilah. Kadang-kadang tiba di WC lun duduk lapeh kunci selesai. Jadi tugas kita pertama manfaatkan hidup dengan baik. Perjalanannya singkat dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, jaraknya 1239 kilometer. Umur awak singke udah lama celi ada yang bentuk lah jam 4, ada yang bentuk jam 5, ada yang lah setengah 6, berarti ke maghrib itu. Kalau tak kata kamu kok bentuk jam sabaleh baru aman. Alhamdulillah. Tapi pasti sadonyo akan malam. Makanya kata guru ambo, berpikirlah kamu di waktu pagi dan bekerjalah kamu di waktu siang. Berpikir kamu di waktu pagi, bekerja kamu di waktu siang, makanlah kamu di waktu sore, kemudian tidurlah kamu di waktu malam. Tapi coba edak berpikir di waktu pagi. Anan ka di karajon ketika siang. Kalau nak do karajon ketika siang, anan kawak makan ketika sore. Kalau lah nak do ka dimakan ketika sore, le kira-kira lama lalu ketika malam, makanya pergunakanlah waktu sebaik-baiknya selagi masih ada di awak kesempatan. Perguna 5 sebelum 5. Kini masih ada tenaga. Beko nak dole, maka selagi tenaga masih ada, waktu jahidu fi sabilillah, berjuang di jalan agama Allah. Dengan jalan bagaimana? Wabtahu ilaihil wasilah, kita cari jalan yang bisa mendekatkan diri awak ke Allah. Jalannya tingkatkan ibadah badaniyah, salat, karena lah diambil oleh Nabi sampai ke mustawa laul mahfud, kalam dan aras. Tadilah dibaca ayatnya dari ayat Isra, ada dibaca lo ayat Mi'rajnya. Nah, lah diambil oleh Nabi. Salat jangan kita tinggal. Tak talok semayang tagak, boleh semayang duduk. Tak sanggup duduk, boleh berbaring sambil lalok. Tak sanggup berbaring, boleh isyarah jumatul. Boleh. Ya namanya lah parah namanya. Lah parah, boleh. Boleh. Yo semayang semua. Boleh. Tak talok jo isyarah, semayang jo hati karena saya yo lah parah. Ndak jo talok jo hati le, mati. Dia sembahyang orang awak. Makanya salatlah kamu sebelum kamu disalatin orang. Betul? Tagaklah kamu di belakang imam sebelum kau diletakkan di depan imam. Datanglah kamu ke surau sorang sebelum beko diantar sama-sama kasur. Karena nak adonan kami bisa menolong awak lebu. Kami laki-laki ko suami awak tua, woi mati awak, le bisa kami menolong? Enggak. Menangis kami gara-gara awak mati? Enggak.
Oh ibu hati kami dek gara-gara awak mati. Enggak. Kami pedia saja kan ketika awak mati kan? Iyo. Oh kamu nangis kami gara-gara awak mati. Ya Allah bini dan takkan tu. Sorry lah ya. Gara-gara awak mati kami kemenangi, mohon maaf. Kumbang tidak setangkai. Kumbang tidak seekor, bunga tidak setangkai. Patah tubuh hilang berganti. Alhamdulillah. Makanya jangan dianggap kami kau dewa penolong bagi awak. Enggak. Yang kau menolong awak, dan kau menemani awak, dan kau membantu awak, dan kau menyelamatkan awak. Ibadah badaniyah, salat jangan ditinggal-tinggal. Ibadah qalbiyah, hiduplah hati akan Allah. Zikir, ini hati akan Allah. Di dalamnya ada tawajuh, mengadu hati akan Allah. Di dalamnya ada musyahadah, memandang hati akan Allah. Di dalamnya ada muraqabah, mendakikkan hati akan Allah. Banyak-banyak zikir. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. Diperintahkan awak berzikir. Berdiri berzikir, duduk berzikir, berbaring berzikir. Tidak boleh lalai dengan Allah. Udzukurni wa dzkurkum. Kalau kau ingin aku akan ingin engkau. Awak katakan Tuhan, Tuhan tekan awak, awak saja nak tekan Tuhan. Awak lebih banyak tekan orang sebelah. Awak lebih banyak tekan lelaki sebelah. Salah. Karena itu bukan Tuhan tak sayang sama kita, bukan Tuhan tak sayang sama kita, bukan Tuhan tak suka sama kita. Awak yang kadang-kadang tidak suka jo Tuhan. Buktinya wadah suka jo Tuhan buya. Buktinya kurang takana Tuhan. Kurang takana Tuhan. Sehingga Tuhan pun kurang takana awak. Kalau Allah suka jawab, senang jawab, bangga jawab, apa yang akan kita dapatkan? Tidak lain adalah kebahagiaan dan kedamaian. Dan tentunya kedamaian itu akan kita rasakan dalam hidup dan kehidupan awak. Walaupun piti seketek cukup. Betul? Rumah ketek cukup. Betul kan? Cukup. Bangga kita. Maka tugas kita pada malam ini, dari hikmah Isra Mi'raj perjalanan yang pendek, manfaatkanlah umur kita yang singkat. Dari apa? Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Allah perintahkan dalam ayat Al-Hasyr itu, perhatikan dirimu, renungi, introspeksi, carilah analah kita karajon Tuhan Yesus akhirat. Analah kita tabung modal akhirat. Allah yang kita simpan untuk akhirat. Yang nampak kini untuk kini, ada kini untuk kini. Jangan kantu itu piti dalam kantong awak malam kini. Besok pindah ke piti orang jual lontong sabalah. Betul kan? Betul kan? Piti dalam dompet awak kini. Itu piti tukang lontong sabalah tu. Awak menyimpan saja biar piti baja tu nak hilang.
Pagi-pagi lah lari ke tukang pecal, lari ke tukang lado, lari ke tukang tempe, lari ke tukang tahu. Ternyata pikir orang tua simpan di awak kini bukan barang awak, karena titipan, titipan. Tak usah jauh-jauh, tak usah jauh-jauh. Suami, tahu suami? Suami titipan tak? Titipan. Suami atau kami laki-laki puang jadi laki awak, berarti suami awak. Alhamdulillah. Tinggal di rumah awak, berarti laki awak. Alhamdulillah. Tahu-tahu Allah pindahkan laki itu ke orang sebelah. Laki saya jadi nyoleh. Laki orang Sabah, alhamdulillah. Bak aku lo indah. Jadi awak bermasalah. Kami tidak ada masalah. Terserah Allah, kama penyo pindahan kami pasrah. Kesabalah boleh, kesabalah boleh, kesabalah. Terserah, yang penting babi. Oi, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Itu kece tetangga ambo. Beliau orang Sulawesi, orang Kalimantan, dakek seketek. Kemudian yang pertama, tujuan Islamiran apa? Pergunakan waktu yang relatif untuk bermujahadah jo Tuhan. Jelas? Yang kedua, jaga hati dalam perjalanan hidup, karena yang akan menggerogoti amalmu selama hidup adalah hatimu. Karena itu jagalah hati, jagalah lantera. Luar biasa. Iku hati kok sensitif. Mudah kena virus. Samojo kacau, tu kacau tu tembus timba balik. Kalau acok dirawat, acok dilap, acok dibersihan, maka keutuhan kaca terjamin. Betul? Begitu juga dengan hati. Hati kalau tidak kita rawat, nak kita jaga, nak kita bersihan, maka hati akan bil maksiatillah, bermaksiat dengan Allah, maka tumbuhlah zulmah, kotoran bintik-bintik yang membuat hati tertutup dengan Allah. Dengan Allah. Kalaulah tertutup dengan Allah, nak donan bana dinya oleh guru asadwalahnya. Orang mengaji hanya heboh, orang cok semayang hanya wangi, orang satu majlis taklim ikecenya cala masuk sogo. Ndak ada orang elok dia. Ada orang sebelah beralik, padusinya rancak putih, lakinya hitam kaling, yang putih cuma gigi yo mata cek. Katonyo di sebelah. Dah cocok dah. Baik dah cocok. Jadilah padusi kau rancak putih, laki hitam, dah cocok. Jo sian cak cocok letek. Jo Ustaz Maulana. Hei. Nak cocok. Nyo laki bini makan basamo, minum segaleh baduo, makan sepiring baduo. Cocok. Awak yang nak manga-manga minat tua indah bersonak Jawa indah. Nak cocok. Aku di sini ada apa dah? Kan ada juga kadang-kadang mengecek nak, mau pindah tapi munculnya sama yang mengecek. Itu amalan baru. Itu amalan baru. Apa baru lewat tuangku dah tentu dia buaya tu. Ya. Kadang-kadang ambo lewat jonda. Ada tukang baru lewat ambo di belakang baru. Apa tu? Ya. Ndak selesai baru masa buaya di Cibi. Jadi kalau masyarakat punya amalan baru, nak tentu dia sia Pak Camat. Pak Babinsap. Ndak jaleh dia orang.
Jelas? Nah, dalam konteks itu, pertama pergunakan waktu yang singkat. Yang kedua, pergunakan jaga hati. Kalau hatilah kita jago, maka akan mudah kita amalkan beberapa hal. Yang kan kita amalkan dalam hidup agar aman hidup untuk akhirat. Kalau Nabi bertemu dengan Allah dengan memakai 4 kenderaan, yang pertama burak, yang kedua tangga emas jauh perak, yang keempat sayap malaikat Jibril, yang ketiga sayap malaikat Jibril, dan yang keempat awan hitam. Itu kenderaan Rasul. Barulah makrifah bertemu dengan Allah. Awak empek lo syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Syariat jalan tubuh, tarikat jalan hati, hakikat jalan nyawa, makrifat jalan rahasia. Kok Nabi punya sampai kenderaan, awak sampai lo masuk je Allah. Nah, supaya masuk je Allah, lantas bagaimana kita? Maka kita hendaknya melakukan beberapa karakter. Apa karakter yang pertama yang harus kita lakukan? Al-ikhlasu fil ibadah. Setiap kita harus ikhlas di dalam setiap melakukan ibadah. Ke surau malam ini ikhlas, mengaji ikhlas. Saya salat bukan karena ingin masuk surga, saya salat bukan takut neraka, saya salat lillah karena Allah, minallah dari Allah, ilallah kepada Allah, lillah karena Allah. Jadi jangan awak beko awak ke masjid tujuan masuk surga, jangan. Kenapa ngaji? Karena Allah, mengharap reda Allah. Kalau kita masuk surga lantaran, kalau kita salat untuk masuk surga, nak do surga, nak do sembahyang. Kalau awak sembahyang dek takut neraka, nak do neraka, berarti tak jadi sembah. Bukan karena surga, bukan karena neraka. Karena surga dan neraka bukan milik mereka yang punya pitih banyak, bukan milik mereka yang punya beras banyak. Kalau surga milik mereka banyak pitih, gubernur bang menjadi penghuni surga nomor 1. Awak masyarakat bumi hendak masuk kurang pitih. Kalau surga milik orang banyak beras, menteri pertanian, gubernur, menteri pertanian akan menjadi penghuni surga nomor wahid. Barihnya banyak. Awak nak marok barih raskin ada pek surga. Tapi ingat, surga bukan milik orang banyak bareh. Tapi surga juga bukan milik orang banyak uang. Tapi surga milik orang yang beribadah. Pertama, ikhlasu fil ibadah, rajin ibadah, ikhlas dalam ibadah. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada ayah bunda. Bu, sering terjadi hari ini kita lihat, Bu. Berapa banyak di antara kita orang-orang yang rela menggalimi kedua orang tuanya, Bu. Menelantarkan mak jo ayahnya. Jajuk mencari mak lah tua, jajuk mencari ayah lah rentah. Kadang-kadang dia pergi nasi basi, Bu. Kadang-kadang tak nyaman dia lah mengalami mak peyak jo cilik jo kejamban dia atas kasut. Tak kadang-kadangnya sumpahan mak jo ayah mecepek mak jo ayahnya mati. Coba kita lihat. Ketika awak dalam kandungan 9 bulan 10 hari dibawa induk kama-kama, betul? Normal. Adonan 7 bulan lahir, betul? Adonan tasasa hari Jumat menikah, hari Minggu lahir cie. Tunan tasasa namanya tu. Tunan tasasa biasa. Kenapa apa kau cemeh lah? Oi. Itu tasasa. Rezekinya mudah. Beda Jawa kadang lapane uku tagak, majid rajin, usaha rajin, dengan pengajian rajin, berdoa rajin, ibadah rajin. Kadang ada punya anak ada 8 tahun menikah sebaiknya lu mana orang sawalah, kadang ada laki 2 anak kadang.
Balik rezekinya mudah, alhamdulillah. Bu, birrul walidain, beribadah, berbakti kepada kedua orang tua. Susah orang tua kita, Bu. Bahkan ketika melahirkan awak dahulu berjuang antara hidup dan mati, betul? Antara hidup dan mati. Bahkan ketika kita masih kecil, dimandikan, disusuin, menjaga induk awak pada malam hari, biar awak tidak digigit nyamuk. Karelah kama saja awak diangkui. Kini giliran lah tua ayah, lah tua induk. Awak lo yang berperan sebagaimana beliau dulu berperan untuk awak. Kau dah taluknya makan, suruhlah nasinya. Kau dah taluknya mandi, mandianlah tak awak dimandian dulu. Kau dah taluknya berbuat apa-apa, bantu. Itulah tujuan seorang anak. Ketika seorang anak mengabdi sebaik-baiknya kepada orang tuanya, maka tentunya keredaan Allah akan melimpah kepada mereka. Pertama, mereka akan mendapatkan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jangan teteskan air mata mereka. Jangan jatuhkan, jangan sedihkan mereka. Bahagiakan mereka. Apalagi samantali Ramadan, yang semestinya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Saya tidak mau buka masalah itu. Dua. Yang ketiga, silaturrahim atau silaturrahimi. Yang ketiga, perbaiki hubungan hablum minan nas. Kenapa? Karena Isra adalah hablum minan nas. Mi'raj adalah hablum minallah. Isra jangka pendek, Mi'raj jangka panjang. Isra hubungan dengan dunia, Mi'raj hubungan dengan akhirat. Isra berhubungan dengan tubuh zahir, Mi'raj berhubungan dengan tubuh batin. Tinggal rumahnya bertiga-tiga, tinggal oto yang menggile-gile, tinggal bini yang peka-peka, tinggal lihat satu nasi yang masuk dulu di bawah. Sorry lah ya, tak ada. Semua akan kita tinggalkan. Maka ketika kita tidak mau melakukan yang terbaik, memanfaatkan waktu dengan baik, maka kerugian kita akan terjadi. Tidak saja kerugian dunia, tapi akan memperoleh kerugian akhirat nanti. Maka yang ketiga, mari kokohkan hablum minan nas di antara awak. Jangan saling fitnah memfitnah, yang saling jatuh menjatuhkan. Tidak boleh saling mengiri-irian. Kok kayu orang samalah alhamdulillah, kadang orang samalah alhamdulillah, hebat orang samalah alhamdulillah, awak bangga orang samalah. Jangan iriati, jangan dengki, dan lain sebagainya. Silaturahim, mari perbaiki hubungan sesama kita. Kemudian yang keempat, alla yuri'u bil maksiyah. Tidak boleh kita memanfaatkan umur dengan maksiat atau menghabiskan umur untuk maksiat. Umur awalnya paling lama ini 70, kalau sempat ini 70 dalam 2 orang. Tak goyah selalu kalau itu padahal tak cukup sampai kaki di bawah. Batuk dan tengok yang mewah, batuk dan tengok yang mewah. Malam belum, nak kacang-kacang lah, LC lah, jadi tadi nak doi orang tiga, oli dah berubah, dulu beli oli terbuat, ini berubah kuat, terbuat. Ada 80. Mohon maaf, sudah ada yang 80 di situ. Tidak ada.
Semua akan kembali pada Allah. Mati. Betul kan? Bisa udah mati, bisa juga kami dulu bisa kan? Karena mati itu pasti tidak bisa rela. Kami bisa mati, awak bisa mati. Mati kan? Cuma cara mati beda-beda. Ada orang ibu-ibu dahulu mati, ada lah bapak dia mati banyak. Aduh kan? Aduh, atau ibu dahulu bapak dia ada kan? Bapak dia ibu dahulu ada kan? Aduh. Jadi mati kami kok. Beda sama ibu-ibu pada dokter. Demikianlah, tapi dipastikan orang mati. Jadi kalau orang mati karena ada ceritanya, kok mati bagaimana ada, pokoknya mati. Ustaz, ada yang tidak apa nih? Dari mana waktu atau mati nanti? Iyo tuh nama orang dari malam mati. Iyo yang aneh dari malam mati pagi atau kaya ayo namanya itu. Maka sama dulu kematian terjadi, siapkan ibadah-ibadahnya. Jangan tidak saya. Siapkan ibadah amalia, banyak-banyak berpikir. Siapkan ibadah amalia, rajin-rajin bersadar. Itu modal awal. Kalau aku tidak kalau kau kawan besok matilah. Alhamdulillah. Tapi kalau sebanyak masih tidak, zikir pemaneno, bersedekah zikir pula, membantu cukup. Tapi kalau mati juga terserah aku dah terjawab. Bila mau kecil dan mati juga dekat. Pak Ustaz, yo, bertanya apa mati? Mati, yo. Dia sembahyang? Tidak. Dia puasa? Tidak. Dia baca Quran? Tidak. Dia berzikir? Tidak. Dia bersedekah? Tidak. Mati yo, dekat saja. Asli nekat, tidak dosa Allah mati kau. Sedangkan kami yang Allah doa ibadah tentu selama hidup. Ada tak saya mati deh. Jadi jam boleh bang. Singkat saja banyak-banyak. Besok bisa kembali ya. Nah, kemudian yang kelima, Allah yang tabi'ahu, tidak boleh kita selalu mengikuti hawa nafsu. Sebab itulah Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, aman hawa nafsu digoda oleh apapun aman. Kenapa dia tidak boleh? Parasi utamakan hati kau nasi. Kalau parasi nanti, insya Allah awal aman. Nafsu kau bahaya. Kalau mampu kita tundukkan nafsu lewat ibadah, maka derajat naik lebih tinggi dari malaikat. Tapi kalau nafsu yang merendahkan kita, yang membuat kita berbuat baik buruk, maka jatuhlah kita lebih rendah daripada hewan. Tinggal awak saja ingin derajat tinggi atau lebih rendah derajat kita, terserah kita. Allah tidak memanjangkan hal yang seperti itu. Kemudian yang keenam ayat hidup bintah. Perintah yang keenam tidak lain adalah hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam ketaatan atau wajtahid fi baladil jannah, bersungguh-sungguh dalam mencari surga. Karena surga tempat awal kita dulu, maka kembali kita tanya ke situ. Dunia hanya merantau sementara, maka manfaatlah merantau itu untuk menjadikan modal akhirat. Tingkatkan ibadah badannya, tingkatkan ibadah qalbiyah, dan tingkatkan ibadah maliyah kepada Allah. Karena sesungguhnya itulah sahabat kita, itulah teman kita, itulah kawan kita. Ketika Rasul dalam Isra wal Mi'raj, maka ketika digoda oleh bermacam godaan, dipakai dari arah kanan aman, dipakai dari arah kiri aman. Kenapa? Karena hati Rasulullah telah bersih, disucikan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita, sucikan hati agar aman dari bermacam godaan-godaan. Apa yang digoda di arah kanan adalah yaumi. Apa itu yaumi? Budaya. Cari kali mudah awak terpesona dengan budaya. Pakaiannya mulai cara barat, sikit pendek ke bawah. Mulai
panik. Kadang-kadang pusing kelihatan. Kalau lagi naik pusing ke tempat orang banyak, kemudian sekarang bola pingpong. Sekarang bola pingpong pusing. Yang tangga di muka ojek, yang jual tanah ojek 3.000. Anak ojek dicari bedo dan dicari balu produk macam puluh. Kadang-kadang dia nak ojek kotor pandang kencang dari buku dan matulah menjadi pusat berlantak ojek jodoh tampil dengan ojek tadi ayam jodoh pusat anak ojek mati sasek lantaran menjadi itu budaya barat. Jadi anak-anak ini dah anu baju tipis transparan. Padahal orang Minang ada pesan isyarat pesan kita buat, bahkan syarat peraturan memakai seperti ayat saja ini. Banyak orang-orang awam yang menginjak-injak adat dan syarat. Awak dia orang Minang kadang, tapi awak kadang yang menghancurkan Minang itu sendiri. Bukan orang Jepang, bukan orang Inggris, bukan orang Malaysia. Awak sendiri yang kadang terperosok dengan budaya-budaya mereka. Maka kalau kita masih, insya Allah aman. Kemudian yang ketujuh yang terakhir, Allah, perbanyaklah zikir kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallahul malikul mubin Muhammadur Rasulullah Salihul La ilaha illallahul malikul mubin Muhammadur Rasulullah Salihul wa'adil amin. Itu kadang dengan zikir. Kadang zikir itu diamanahkan ketika di langit yang ketujuh. Nabi bertemu dengan Ibrahim Khalilullah yang Muhammad. Perbanyakkan umatmu tanaman-tanaman surga. Apa itu tanaman surga? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Makin banyak kita baca, makin lawai parah itu ya. Makin lawai parah ya, makin kaya orang Islam. Makin kaya orang Islam, makin senanglah karena awal. Kalau senang karena awal, maka yang terjadi Allah akan masukkan kita dalam surga. Tajri min tahtiha al-anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Para diri Nabi untuk selama-lamanya. Alhamdulillah, makanya ambil manfaat dari Islam perjalanan Nabi pertama diperlukan hati yang bersih. Kama utamuan hati yang bersih. Yang kedua, berjalanlah kama perjalanan. Baiklah kama wakai. Tapi ingat, setiap perjalanan ada tujuan. Kalau Nabi berjalan tujuannya salah, berjalanlah awak ada tujuan yang akan membawa awak ke surga. Alhamdulillah. Cek berjalan keluar salah. Kalau tak ada manfaat. Kalau dia tahu bunuh, baiklah dia tidak ulang-ulang. Kau kadang-kadang, hidup dalamlah kesalahan kita. Jadi oleh karena itu, tujuan hidup adalah akhirat. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana zikir mampu membersihkan hati, sebagaimana zikir membersihkan hati Rasul, dan begitu juga jadikan zikir untuk pembersihan hati kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini menjadi renunganlah bagi kita bersama. Nantinya belok, uang yang buruk, insya Allah akan bersama kapan-kapan nanti kita sambung kembali dalam episode selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Al-Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan, ya Allah, di tempat ini, di dalam masjid ini, ya Allah, kami berhimpun dan berkumpul sebagai bangsa. Kami sedang menghadapi berbagai macam bentuk persoalan, ya Allah. Kalau persoalan yang terjadi merupakan teguran bagi kami, ya Allah, berikan kami kesabaran untuk menghadapinya dan kemampuan untuk mengatasinya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami semua yang berhadir dalam rangka melakukan pengajian Isra wal Mi'raj. Jadikan mau'idah dalam pengajian itu sebagai bentuk renungan bagi kami, ya Allah, agar kami menjadi hamba yang terbaik di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak dalam kesalahan yang kami lakukan, banyak kekhilafan yang kami laksanakan, banyak kekurangan yang kami kerjakan, ya Allah. Jangan Kau murkai kami lantaran kejahatan kami, jangan Kau melindungi kami lantaran kebodohan kami, ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam kehidupan kami, ya Allah. Berikan rahmat kepada kami, satukan hati kami sebagaimana Kau telah menyatukan hati para sahabat-sahabat-Mu, sahabat Rasulullah Muhammad seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sama-sama. اللهم إنا نسألك زيادة في ديننا وبركة في عمرنا وصحة في جسدنا وسعة في رزقنا وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ارحمنا يا الله، طول عمرنا، احسن اخلاقنا وثبت ايماننا، استجب دعانا واشف مرضانا وارحم امواتنا يا مجيب السائلين. مرحبا يا رمضان، مرحبا يا شهر الهدايه، مرحبا يا رمضان، مرحبا يا شهر البركه، مرحبا يا شهر يا رمضان، مرحبا يا شهر المغفره. ارحمنا يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا توكلنا على الله، توكلنا على الله، توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله وتوكلنا على الله. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا من القوم الكافرين والمشركين والمنافقين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah, terima kasih Ibu. Kalau yang boleh cari di Facebook Maulana, ketik saja Maulana keluar kata foto. Tapi dari ketik tidak juga keluar berarti pakai awak itu. Jadi mudah-mudahan yang tertulis di situ, yang terdengar di situ, yang terlihat di situ, mudah-mudahan bermanfaat
bermanfaat bagi kita bersama. Kawan-kawan, kita sambung kembali dalam episode selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.